Inilah pertama kalinya Indonesia memiliki Menteri Luar Negeri yang dipegang oleh seorang perempuan. Tugas berat Indonesia di kancah internasional menjadi tanggung jawab diplomat asal Semarang ini. Retno Marsudi yang berkarir di Departemen Luar Negeri ini dianggap mampu untuk memainkan peran Indonesia di percaturan dunia. Ia adalah salah satu Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo yang ditunjuk dari kalangan birokrat. Retno Lestari Priyansari Marsudi lahir di Semarang pada tanggal 27 November tahun 1962. Lulus pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Beliau juga mengambil beberapa program studi lain, yaitu Undang-Undang Uni Eropa di Haagse Hogeschool di Den Haag dan Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo. Berkat sepak terjangnya yang luar biasa, beliau telah banyak mendapat penghargaan mulai dari skala nasional sampai dengan internasional. Menteri Retno pernah diberi penghargaan Order of Merit, bintang jasa tertinggi kedua di Norwegia, diberikan oleh Raja Norwegia pada Desember tahun 2011. Ia adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tinggi tersebut. Sampai dengan yang terbaru, penghargaan nasional Palestina, Star of Merit of the Order of the State of Palestine, sebagai apresiasi atas jasanya mendukung perjuangan rakyat Palestina selama ini. Perjalanan karirnya dalam Kementerian Luar Negeri dimulai pada tahun 1986 dan telah bertugas di berbagai pos mulai dari bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra pada tahun 1990 sampai dengan 1994. Juga pernah menjadi Dirjen Amerika dan Eropa pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Dan yang terakhir, beliau menjadi Menteri Luar Negeri yang dimulai pada Oktober 2014 sampai dengan sekarang di bawah Kabinet Indonesia Maju yang dinahkodai oleh Presiden Joko Widodo. Berikut core value berakhlak yang bisa kita contoh dari Ibu Menteri Retno Marsudi. Berorientasi pada pelayanan. Ibu Menteri Retno Marsudi pernah menguraikan 4 prioritas diplomasi Indonesia selama masa jabatannya. Yang pertama, diplomasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian bangsa. Yang kedua, perlindungan WNI di luar negeri. Yang ketiga, menegaskan kedaulatan Indonesia. Serta yang keempat, diplomasi untuk perdamaian dan stabilitas regional dan dunia. Gigihnya pembelaan Indonesia terhadap hak kemerdekaan Palestina menjadi sorotan istimewa dalam diplomasi Indonesia di bawah pimpinan Ibu Menteri Retno Marsudi. Ibu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia juga menerapkan nilai kompeten pada beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan. Ibu Retno memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang hubungan internasional dan pengalaman luas dalam diplomasi. Ini menunjukkan kompetensinya dalam memahami isu-isu global. Kedua, kemampuan negosiasi. Ia telah terlibat dalam berbagai perundingan internasional, termasuk dalam isu-isu penting seperti perubahan iklim dan kerjasama ASEAN. Kemampuannya dalam bernegosiasi membantu memajukan kepentingan Indonesia di forum global. Yang ketiga, kepemimpinan. Ibu Retno menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam tim Kementerian Luar Negeri, membimbing staf untuk mencapai tujuan strategis dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Melalui semua aspek ini, Ibu Retno Marsudi menunjukkan komitmennya terhadap nilai kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai diplomat dan pemimpin. Ibu Retno Marsudi menerapkan prinsip harmonis dengan mendorong dialog terbuka dan kerjasama antara negara-negara, serta mengedepankan pendekatan diplomasi yang bersifat inklusif. Ia seringkali menekankan pentingnya saling menghormati dan memahami budaya serta kepentingan masing-masing negara. Melalui ini, ia berusaha menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan di tingkat internasional. Ibu Retno Marsudi juga menerapkan prinsip loyal dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan nasional Indonesia. Ia setia pada kebijakan luar negeri yang mengutamakan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional. Loyalitasnya terlihat dalam upaya untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam forum global. Ketika COVID-19 melanda, diplomasi yang dilakukan di bawah komando Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Retno Marsudi memainkan peran penting dalam mengamankan pasokan vaksin untuk Indonesia. Ketika dunia bersaing untuk mendapatkan vaksin, Retno berhasil membangun hubungan dengan berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk kerjasama dengan China, Inggris, dan COVAX, sebuah inisiatif global untuk memastikan distribusi vaksin yang adil. Kemampuannya untuk cepat menyesuaikan strategi diplomatik di tengah situasi darurat menunjukkan adaptabilitasnya dalam situasi yang sangat dinamis. Yang pertama, diplomasi multilateral. Ibu Retno sering mengedepankan pendekatan multilateral dalam diplomasi, bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, peran aktif Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Yang kedua, partisipasi dalam forum internasional. Ibu Retno juga aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN, di mana beliau mendorong kerjasama antar negara untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan regional. Ketiga, inisiatif perdamaian.
Salah satu contoh konkret adalah komitmen beliau dalam menjaga ekosistem perdamaian dunia melalui partisipasi Indonesia dalam berbagai misi perdamaian. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Ibu Retno Marsudi tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa kepemimpinannya yang inklusif dan partisipatif dalam membawa hasil yang positif dan berkelanjutan.